Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Nurul Aliza yang akan memberikan berita menarik dan teraktual yang akan kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Siapa yang tidak kenal dengan Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Salah satu yaitu Sunan Bonang yang akan kami bahas perjalanan dakwahnya. Nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Ma'dum Ibrahim atau Raden Ma'dum Ibrahim. Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban yakni Aryo Tejo. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Kosim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Sunan Bonang merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dan dihormati di Pulau Jawa. Dan sebagai waliullah, Sunan Bonang banyak dianugerahi dengan ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil, Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Bahkan Sunan Bonang yang masih muda pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Saat masih remaja, Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Setelah kembali ke tanah Jawa, beliau menetap di daerah Bonang atau Pantai Utara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau tidak menikah dan tidak memiliki keturunan karena lebih memilih mengabdikan hidup untuk menyebarkan agama Islam. Konon, Raden Ma'dum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan pada Raden Ma'dum Ibrahim. Pemirsa, informasi lainnya akan dihadirkan oleh rekan kami yaitu Anggi Nana Itakila. Terima kasih Nurul Aliza. Masih bersama kami. Informasi selanjutnya mengenai perjalanan dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang mengembangkan metode dakwah Islam melalui kesenian. Di antara keseniannya yaitu ada kesenian wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sofistik. Di mana karya sastra sofistik Sunan Bonang yang terkenal adalah karya sastra yang bertajuk Suluk Mucil. Gamelan juga merupakan salah satu media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam perjalanan beliau untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Gamelan ini sudah ada di zaman Hindu-Buddha, maka tidak heran ketika Sunan Bonang memainkan gamelan banyak masyarakat yang tertarik. Kemudian mendatangi asal bunyi tersebut. Namun, dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Bonang menciptakan alat gamelannya sendiri yang bernama bonang. Bonang berbentuk bundaran yang mirip dengan gong, namun dalam ukuran kecil. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Marisa Pranita. Baik, terima kasih Anggi Nana Itakila. Saya akan melanjutkan informasi mengenai perjalanan Sunan Bonang. Selain alat musik, Sunan Bonang juga dikenal sebagai dalang. Kesenian lain yang Sunan Bonang pakai dalam dakwahnya, yakni pertunjukan wayang ditambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta, perang, dan rambogani untuk memperkaya pertunjukannya. Selain itu, Sunan Bonang juga menyampaikan dakwah Islam melalui lagu ciptaan Sunan Bonang yang bertajuk Tambo Ati, yang berarti ketentraman jiwa, yang pasti sudah tidak asing apalagi di kalangan masyarakat Jawa. Lagu ini tidak hanya sekedar lagu biasa, karena di dalamnya juga memiliki makna yang sakral, berisi hukum-hukum serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Baik, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Tatia Yuli Nurjana. Terima kasih Marisa Pranita. Saya akan melanjutkan informasi mengenai perjalanan dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang sebetulnya mendirikan masjid yang digunakan sebagai pusat dakwahnya. Masjid itu adalah Masjid Astana yang hingga kini tetap berdiri kokoh. Masjid Astana ini berada di kompleks makam Sunan Bonang. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini dulunya juga menjadi tempat mengajar yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang sudah mempersiapkan
mudik. Oleh sebab itu, beliau mempersiapkan kolam yang berada di depan masjid. Warga masyarakat yang hendak masuk ke masjid harus membasuh kakinya terlebih dahulu. Setelah warga memenuhi dalam masjid, Sunan Bonang mulai mengerjakan tembang-tembang yang di dalamnya terdapat makna dan tentu saja memuat ajaran agama Islam. Sesampainya di rumah, masyarakat menghafalkan sendiri tembang yang dipelajari tersebut. Tidak lupa, mereka juga mengajarkan pada sanak saudara. Kurang lebih semacam itulah proses dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Hingga para santrinya tersebar tidak hanya di kota Tuban saja, melainkan tersebar di berbagai daerah Nusantara. Pemirsa, mengakhiri berita pada siang hari ini, saya, Tatia Yuli Nurzara, mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.